Pertama-tama waktu kita beli tempat ini itu langsung setelah direnovasi difungsikan untuk sholat 5 waktu. Nah, untuk itu karena kita juga ada fasilitas rumah yang ada kamarnya, maka waktu itu Presiden Pak Zulfan menyuruh saya untuk menunggui masjid ini. Kenapa memilih saya? Karena teman-teman yang lainnya masih muda, masih aktif kerja dan punya anak kecil yang masih perlu diperhatikan. Sedang saya sudah pensiun dan sudah nggak punya tanggungan anak kecil lagi, dan kalaupun ditinggal sini pun nggak ada masalah buat ninggalin rumahnya. Dan akhirnya saya kesini, dan ya yang tugas yang pasti membuka masjid 5 kali sehari, azan, qomat. Apabila tidak ada imam yang datang, ya saya menjadi imam zuhur, asar, maghrib, kadang-kadang juga isya kalau memang nggak ada, kalau diperlukan. Terutama kalau umpamanya ada kegiatan-kegiatan, yang jelas saya mempersiapkan, seperti apabila ada halakah yang memerlukan screen, saya harus menurunkan screen, menyiapkan semua peralatannya. Dan apabila sholat selesai malam hari, itu saya nungguin sampai jamaah selesai. Kalaupun jamaah ternyata masih mau stay agak lama, saya pesankan supaya kalau selesai mematikan lampu dan mengunci pintunya supaya menjaga keamanan, jangan sampai terjadi apa-apa kalau kita nggak pada tidur. Dan dulu saya waktu masih agak kuat, 5-6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu saya ya beres-beresin luar-luar gitu. Waktu itu belum ada petugas kebersihan, dan akhirnya lama-lama Pak Zulfan bilang, Pak Sepuh jangan dikerjain, Pak Sepuh pokoknya kerjanya tugas dalam aja, tugas yang memerlukan yang berkenaan dengan kegiatan jamaah aja. Akhirnya ya saya tidak mau, bukan malas, tapi ya karena kondisi umur semakin bertambah dan kekuatan semakin berkurang, dan akhirnya Pak Zulfan bilang nggak usah ngerjain yang macam-macam, yang penting kuncinya pokoknya itu ngurusin kegiatan sholat 5 waktu itu yang terutama. Dan yang pasti kalau karena namanya tinggal di sini, itu kalau ada tamu memerlukan seseorang, itu saya yang pasti saya catat nomor teleponnya, dan saya bilang bahwa ini saya di sini hanya sebagai caretaker, dan apa yang diperlukan nanti saya sampaikan ke pengurus, dalam hal ini Presiden. Jadi dan yang kurang enak kalau ada orang datang, kalau dianggap sebagai itu saya itu penguasa masjid ini, dan datangnya berkenaan dengan minta sumbangan, minta dana, itu yang paling nggak enak. Saya mau bilang, saya bukan tugas saya untuk menjawab masalah keuangan, dan ini perlu saya laporkan ke bagian keuangan maupun Presiden kedatanganmu ke sini ini. Kadang-kadang ya gitulah namanya orang minta, ya saya bilang yang dari mulai yang gede nggak ada, akhirnya minta uang gas segala macam, itu hal-hal begitu sering terjadi. Itu yang bikin kurang enak tuh. Alhamdulillah ya, karena kita ini jamaah ini kita sambut dengan baik, kita melakukan dengan betul-betul ramah, dan kita welcome terhadap mereka, dan kita juga selalu menjaga kebersihan toilet, menjaga kebersihan segala macam sekitar peribadatan. Jadi mereka tuh lebih sini. Mereka ya rata-rata jamaah sebelumnya di Masjid Maryam, di Masjid Arafah, di Masjid Darul Ulum. Cuma dengan adanya welcome kita terhadap mereka, dan fasilitas parkir yang cukup memadai, dan fasilitas toilet yang cukup bersih, dan karpet sering dibersihkan, itu mereka merasa nyaman di sini. Dan yang jelas dengan sambutan kita yang friendly, itu mereka merasa feel merasa di tempat tinggi. Karena apa? Banyak komentar mereka, saya kalau pergi ke masjid lain tuh
sepertinya hanya cuma numpang sholat habis itu pulang, nggak ada kesan apa-apa. Tapi kalau di sini saya merasa berlakukan sebagai keluarga, saya bisa stay agak lama, ngobrol-ngobrol, kenal satu sama lain. Itu yang membuat mereka itu betah di sini. Dan word of mouth. Jadi dari satu orang yang berkesan akhirnya mengajak temennya, ngajak familinya. Akhirnya alhamdulillah yang tadinya tuh sholat isya itu cuma sebaris saja, nggak begitu penuh, akhirnya makin lama makin berkembang banyak. Dan sekarang nih sholat isya itu bisa sampai 3 soft panjang itu. Kalau per softnya paling nggak 25 orang berarti 75. Subuh juga kurang lebih hampir sama. Itulah perkembangan yang menggembirakan bagi kita. Jamaah semakin banyak, dan kalau jamaah banyak tentunya dana yang masuk ke dalam kota itu juga akan semakin tentunya signifikan bertambah. Dari hari ke hari kejadiannya sih nggak terlalu banyak ya, cuma suatu hari ada cerita dari Ustadz yang nginep di kamar spesial Ustadz ini. Pagi-pagi waktu kita serve breakfast, waktu sama-sama makan breakfast, cerita, wah saya tadi malam berantem sama siapa Ustadz? Itu yang penghuni dalam situ. Siapa penghuninya? Nggak ada orang kok. Iya, itu yang pokoknya yang di dalam situ lah, orang yang tinggal di situ sebelum saya datang. Karena saya merasa terganggu, nggak usir gitu. Kok yang itu jawab, kok kamu jahat sih, yang di sini aja nggak jahat kok. Lain, dia yang lain, aku lain, aku nggak suka kamu ganggu. Akhirnya dipaksa dipindahkan ke bawah pohon luar sana. Tidak tahu itu cerita itu benar atau tidak. Yang jelas itu cukup menggelikan dan cukup berkesan. Tapi saya sendiri juga secara pribadi belum pernah ada gangguan-gangguan yang makhluk halus yang ada di sekitar community center. Kita ini dulu ya, Mas Denny juga sudah ikut mengurus dari awal, dari mulai rapat pertama, dari mulai bagaimana kita berjuang untuk mengadakan tempat peribadatan untuk bagi kita semua, komuniti kita. Dari mulai sepenny 2 penny saya kumpulkan dari kawan-kawan oil company yang selesai tugasnya, akhirnya begitu berkumpul nggak bisa berkembang, terus saya simpan dulu. Begitu Pak Zulfan sudah step down dari Presiden ISMI, langsung saya serahkan, saya ajak bersama-sama berjuang untuk mendapatkan tempat ini. Dan alhamdulillah dengan berkembangnya waktu, dana itu tentunya dari Allah lah itu, karena kita nggak ada campur tangan dari pemerintah sendiri. Alhamdulillah bisa kebeli tempat ini, dan ini perjuangan kita. Kenapa kita berjuang untuk mendapatkan tempat ini? Supaya bisa menampung kegiatan keagamaan bagi keluarga Indonesia di sini, dan anak-anak semakin berkembang banyak. Itulah yang harus kita perlukan. Nah, untuk itu, karena kita sudah mempunyai masjid, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita kunjungi masjid kita ramaikan masjid kita. Jadi jangan sampai ada orang yang ngomong, ini kebanyakan ya, banyak yang ngomong jamaah yang non Indonesia itu, ini masjid kalian ini masjid Indonesia, tapi mana jamaahnya, mana orang-orang? Terus saya bilang ya memang mereka masih aktif kerja, dan rumahnya itu ya 5 minutes drive distance lah, jadi agak kerepotan. Tapi supaya memperlihatkan bahwa komunitas kita ini semakin kuat, semakin tahu bahwa kita punya tempat peribadatan, dan marilah kita kunjungi, kita manfaatkan, kita datangi. Ya paling enggak, kalau enggak bisa tiap hari ya seminggu 2-3 kali gitu. Kalau kita semua yang di dekat-dekat sini yang rata 15 atau 10 minute drive distance itu, saya kira juga bisa kalau dilakukan. Dan kita ini bagaimanapun semakin tua, semakin bertambah umur, malah kita semakin mendekatkan diri pada Allah untuk beribadah di tempat yang sudah kita persiapkan dengan susah payah ini, supaya bisa bermanfaat, supaya orang yang invest uangnya untuk menyumbang masjid ini
bisa mendapatkan pahala yang setimbal dengan keikhlasan mereka.